buta hati, buta pikiran, kita sudah beragama dan seolah-olah agama inilah yang bisa menerangi hati dan pikiran. Akhirnya apa? Ya selalu kita di dalam kegelapan. Akhirnya, ya itu larinya. Dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan, sampai tidak pernah mengindahkan hasil karyanya sendiri. Pemikiran-pemikiran seperti itu juga perlu gimana ya? Perlu pencerahan, supaya kita itu yakin bahwa sopo sing tumemen bakal tinemu, gitu. Jadi jangan pernah pasrah sebelum kamu pernah lelah. Kok orang tahu lelah, orang tahu berbuat apa-apa kok pasrah? Ya akhirnya ngeladrah, itu atau bubrah itu. Kok penak tenan ya Pak ya. Murah-murah kok pasrah. Ada juga tulisan seperti ini Pak. Mungkin nanti Pak Jano bisa sedikit memberikan pemahaman biar kita ini selaku orang Nusantara, khususnya orang Jawa ini cepat sadar Pak Jano, bahwa Tuhan itu maha terang, agama itu level SD. Ya dari dulu Tuhan itu memang maha terang. Bagi siapa? Ya bagi orang yang bisa menerangi perasaan dan otaknya sendiri. Nah agama itu apa? Agama itu cuma mengikuti rekayasa hati ini loh. Supaya kita itu seolah-olah orang beragama, maka kita itu mau anut agama ini, mau anut agama itu. Itu kan tinggal kita itu setelah bisa mencerahkan dan menerangi hati dan pikiran kita. Nah kita kadang-kadang buta hati, buta pikiran, kita sudah beragama dan seolah-olah agama inilah yang bisa menerangi hati dan pikiran. Akhirnya apa? Ya selalu kita di dalam kegelapan. Akhirnya, ya itu larinya. Dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan, sampai tidak pernah mengindahkan hasil karyanya sendiri. Ini kalau nggak Tuhan yang menghendaki nggak bisa, begitu. Nah, apa gunanya kita itu gerak? Apa gunanya kita makan? Apa gunanya kalau sakit minum obat? Kalau terus larinya ke situ. Berarti Pak Jarno yang sepakat nih bahwa jika agama itu hanya level SD. Kalau saya bukan SD, TK. TK saja masih kurang. PAUD berarti PAUD. Nah, orang belajar itu. Kalau SD bisa tahu ilmu PMP, ilmu matematika, ilmu IPA sudah tahu, sudah mengenali alam lah. Kalau PAUD kan masih belajar nulis dan belajar membaca lah. Orang-orang beragama sampai saat ini belajarnya baru di taraf menulis dan membaca, belum bisa mengerjakan. Gitu. Seolah-olah yang selalu dikerjakan tiap hari inilah pekerjaan agama, seolah begitu. Tiap hari menulis, tiap hari baca. Ya situ. Nggak tahu maknanya. Lah kalau kok jangankan tahu maknanya, yang dibaca ini asalnya dari mana saja nggak tahu. Ya itu loh, karena apa? Karena dipaksa harus percaya. Harus percaya, dengan percaya ini berarti kamu beriman. Kalau beriman berarti kamu masuk surga. Nah, apakah seperti itu dengan percaya saja sudah bisa masuk surga? Kok murah men swarga itu? Gitu. Kok penak tenan Pak ya. Apa ya kira-kira ya ngono swarga iku. Wis percaya mbuh kok kedadane piye, sing penting percaya dikon nglakoni wis dilakoni wae. Kok tiba-tiba seperti itu. Orang yang sudah bertemu Tuhannya, panggilannya sudah bukan Allah lagi. Benar enggak Pak? Lah, apakah Allah itu nama Tuhan? Makanya kalau sudah bertemu, ngapain kita panggil namanya? Ya mendingan kita fungsikan. Makanya saya kan carilah Tuhan. Kalau sudah ketemu, mau apa kamu sudah ketemu? Maka memungsikan Tuhan pada diri kita itulah yang paling penting. Tidak perlu menyebut Allah gitu Pak. Itu saya sudah sering ngomong, jangan disebut Allah, sebut Sariman lo sah. Ngateman sah, Sarimin sah. Sah-sah saja. Sah. Sudah dibilang bahwa itu yang disebut-sebut itu cuma nama.
Lah mbok kalau itu mencari orang yang mempunyai nama itu. Gitu loh. Ya kalau namanya itu Pak, kalau enggak kan kita juga nanti. Nah kan itu kesepakatan bersama bahwa menamai Tuhan itu namanya itu. Makanya carilah yang mempunyai nama ini siapa. Gitu. Makanya kalau bertamu jangan di rumahnya, bertamu langsung ketemu orangnya loh, penak. Bertamu kok ke rumahnya. Apa iya Tuhan itu berumah batu. Kira-kira. Makanya letak laisa kamislihi syai'un itu sudah benar adanya. Cuman kita saja yang buta. Jadi Tuhan itu tidak menyerupai suatu benda. Tapi bisa juga Tuhan itu menyerupai benda. Dengan apa? Dengan keesaannya. Makanya orang Jawa nyembah batu, nyembah kayu itu sebenarnya. Batu dan kayu tidak bisa menyerupai Tuhan. Tapi Tuhan bisa menyerupai kayu dan batu kok. Maka jangan salahkan kalau orang Jawa itu menyembah kayu dan batu. Jangan salahkan. Karena orang Jawa itu bener. Orang Jawa itu bener. Orang Jawa itu sudah paham. Sebelum ada agama orang Jawa sudah daripada orang yang menyembah yang tidak jelas itu. Menghadap kiblat itu yang disembah kiblat itu siapa? Enggak ada. Apakah Tuhan itu di sana kira-kira? Enggak, kan enggak mungkin. Makanya orang Jawa kalau melihat kayu besar perlu disembah, jangan-jangan itu Tuhan. Melihat gunung kok di situ angker, kok jangan-jangan itu Tuhan. Jangan-jangan itu Tuhan. Itu karena saking sulitnya untuk menembus dimensi Tuhan itu. Ini dengan apa ya? Dengan kita tuh percaya dengan rasa kita sendiri. Kenapa kok kita menyembah batu? Ini kalau nggak buatan Tuhan nggak mungkin. Kalau buatan manusia dengan mengandalkan peralatan yang ada sampai saat ini, belum ada alat itu yang bisa menyerupai bentuk gunung atau kayu yang sebesar itu. Sebetulnya kalau kita mau sadar, kita tiap tahun nggak usah pergi ke Arab, Pak Gano. Gimana? Sebetulnya kalau kita mau sadar, kita tiap tahun udah nggak perlu ke sana. Ke Arab. Mungkin. Nah memang orang sini itu kan lagi gila dengan ajaran dari Arab. Maka pergi ke sana itu ya masih karena itu loh, masih umat itu loh. Masih tergila-gila dengan ajaran dari Arab. Padahal di negara kita belum banyak, itu Pak ya. Nah iya makanya pasir ya kayak Banyak. ya, sumberan ya ora kurang. Tapi kenapa kok harus datang ke tempat sumberan yang sedikit? Kenapa harus datang ke gurun yang gurun tidak? Katanya berkah Pak sana itu airnya. Ya berkah nek mau mangap sana terus kelebekan debu pasir. Bisa nek 3 wulan ora lesu. Nah, apakah kalau di sana berkah di sini itu enggak malah lebih dari berkah? Kira-kira. Orang sini yang pergi ke sana itu mungkin 1 tahun sekali. Ya, nah kalau hidup di sini tiap hari itu lo makan, minum di sini, tidur di sini, mencari rezeki di sini. Kok masih menganggap negara orang lain berkah? Nah itulah buktinya orang-orang kafir yang mengaku iman, orang-orang yang tertutup hatinya mengaku terang dengan mengikuti ajaran Tuhan. Orang kafir teriak kafir buktinya kan. Iya itu. Pak ini lagi viral di medsos Pak Jarno. Ini ada salah satu pengasuh ponpes di Jawa Barat kalau nggak salah ya. Beliau itu kan ada acara keagamaan, terus mengundang para habib Pak. Ketika para habib itu nyampe sana, melihat istri si pengasuh ponpes tadi cantik katanya. Nah, saking kurang ajarnya habib Pak, dengan melihat istrinya tadi, beliau tuh langsung belak-belakan mau diminta istrinya. Nah itu orang seperti itu ngaku-ngaku masih keturunan Nabi, itu kan enggak suatu hal yang konyol Pak Jarno. Memang kalau mau meneliti dari kitab-kitab agama itu memang ada ajaran yang model seperti itu. Nah, cuman saat ini masih disembunyikan, belum berani membuka tabir itu semua. Makanya mempelajari kitab itu perlu, karena kitab itu tulisan, bacaan. Ada di dalam surat-surat tertentu itu yang mengajarkan seperti itu. Ada Pak? Ada. Kok kurang ajar ya Pak? Sehingga kok malah kurang ajar ya Pak? Ya bukan kurang ajar ya.
Nah itu dilakukan orang-orang tertentu. Nah kita karena disuruh, makanya kalau ada orang membaca kitab, kita disuruh diam, nggak boleh ngomong, dan nggak perlu tahu artinya. Yang penting kita mendengarkan sudah dapat pahala. Ya supaya itu terlepas itu ajaran baik maupun buruk, karena itu namanya kitab, maka dimuliakanlah, kita dengarkan dengan seksama, dengan harapan apa? Pahala dari bacaan kitab itu. Jadi intinya kalau gitu semua itu kita semua itu rekayasa semua Pak. Dari ulah manusia yang Nah makanya saya tadi tanya, waktu Nabi itu ketemu Tuhan, menyampaikan risalah untuk melakukan sholat, pakai bahasa apa? Kenapa di situ nggak ditulis? Itu loh. Kenapa kok nggak ditulis waktu itu ketemu dengan Tuhan memakai bahasa ini? Wujudnya Itu. Tuhan kayak apa? Nah, Ditulis, gitu Pak. Kok nggak begitu? Karena dengan Tuhan menyampaikan wahyu melalui malaikat Jibril, dan malaikat Jibril yang menyampaikan Nabi Muhammad juga pasti tahu apakah Jibril itu hanya suara, apakah Jibril itu wujud. Mestinya kan itu yang perlu ditulis. Karena untuk apa? Untuk pembuktian supaya umat atau pemeluk ini supaya tidak bingung. Gitu. Tapi kan belum ada cerita itu. Ada. Yang ditulis cuma perintah. Terus tiba-tiba yang dibaca itu tulisan sudah jadi. Lah, kok nggak ditanyakan lagi? Siapa di antara yang menulis wahyu yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi itu?